Hi students, how are you? I hope you are doing well. Anak-anak, kali ini saya ingin membahas satu tenses lagi yang perlu kalian ketahui. Namun, sebelumnya saya ingin sedikit mereview tentang materi kita sebelumnya, yaitu present perfect tense dan past perfect tense. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari present perfect tense. Jadi apa sih present perfect tense itu? Present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Kita akan membahas tentang bentuk form dari present perfect tense. Basically, you just gonna use subject, have or has, and past participle. Jadi kalian hanya perlu menggunakan subjek, have atau has, dan verb 3. Have digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan has digunakan untuk subjek he, she, it. Contoh kalimat dari present perfect tense yaitu I have learned about English in Netherlands. Untuk past perfect tense, ini adalah bentuk lampau dari present perfect tense. Jika kalian menggunakan have or has di present perfect tense, maka di past perfect ini kalian menggunakan had. Jadi syarat wajib dari past perfect tense yaitu ada had dan past participle. Jadi bentuk kalimatnya, the form, yaitu subject, had, dan past participle or verb 3. Contoh kalimat dari past perfect tense yaitu I have gone to Surabaya with my friend. Itu tadi sedikit review dari saya tentang materi kita sebelumnya. Saya harap kalian bisa lebih memahami. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik utama kita pada pembelajaran hari ini, yaitu future perfect tense. Apa sih future perfect tense? Bagaimana cara menggunakannya? Kapan kita bisa menggunakan future perfect tense? Dan bagaimana unsur kebahasaan yang ada di dalam future perfect tense? Untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan berikut ini. Okay, let's move on to the main topic. Future perfect tense. Future perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang telah selesai dilakukan pada waktu yang akan datang. Ditinjau dari kalimatnya, future adalah masa depan dan perfect adalah sempurna. Dalam konteks ini, perfect bisa diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan yang sudah selesai terjadi, or completely done. Tenses ini digunakan ketika kalian memprediksi suatu kegiatan sudah selesai di waktu yang akan datang atau di masa depan. Untuk lebih memahami, mari kita lihat bentuk dasar dari future perfect tense. So basically, you're gonna use will have and past participle to make future perfect tense. Jadi bentuk dasar dari tenses ini adalah will have dan past participle. Untuk menjadikannya kalimat yang sempurna, kalian bisa menambahkan subjek di depannya. Jadi, fungsi pertama dari tenses ini adalah untuk menyatakan kegiatan yang secara spesifik sudah selesai di masa depan. Kalian juga bisa menambahkan time signal seperti next month, next year, by this time of next week, at this time of next month, and etc.
Untuk lebih memahami dan mendalami tenses ini, mari kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Oke, di sini sudah ada 3 kalimat yang menggunakan future perfect tense. Yang pertama, positive sentence dengan pola subject, will have, and verb 3. Dengan contoh kalimat, I will have finished my homework. Yang kedua, negative sentence dengan pola subject, will, not, have, and verb 3. Untuk kalimat negatif ini, kata not diletakkan setelah kata will, bukan mengikuti kata have. Dengan contoh kalimat, she will not have gone to school. Sedangkan interrogative sentence, kata will berada di depan dan diikuti oleh subjek, kemudian have, verb 3, dan tanda tanya. Untuk melatih kemampuan kalian atau untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang verb, di sini saya sudah menyediakan 4 verb yang harus kalian rubah menjadi bentuk past participle or verb 3. Di situ ada kata forget, see, go, and begin. Coba kalian tulis bentuk past participle-nya di buku catatan kalian. Saya beri waktu 10 detik dari sekarang. Saya yakin kalian pasti bisa semuanya. Oke, let's see the answer. Sudah siap? Nah, ini bentuk past participle dari kata forget, see, go, and begin. Saya yakin kalian pasti bisa menjawab ini semua. Yay, you did a great job. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang future perfect tense. Saya harap kalian semua bisa mengerti dan memahami penggunaan future perfect tense. Jangan lupa belajar dan selalu berlatih untuk mengasah keahlian bahasa Inggris kalian. Thank you. Bye.